Hadirin yang saya hormati, para calon-calon sisya yang baru akan menerima karunia dan akan masuk dalam para Gaudiya Sampradaya melalui proses inisiasi yang berbahagia pada hari ini. Jadi hari ini adalah hari yang sangat mujur, hari Gopastami, dan atas karunia Sri Guru yang sudah Sri Padmara, sudah Gurudev, sudah Prabhupada, hari ini para penyembah akan mengambil karunia dari guru kerohanian untuk lebih lanjut mereka bisa menjalankan baktinya ya kepada Tuhan dengan kita atas tuntunan dari Guru Maharaj. Jadi sebelum acara ini dilanjutkan, Guru Maharaj akan menyampaikan kelas terlebih dahulu. Bisa diawali dengan sama bersama-sama. Mohon diikuti. Om Apavitra Sarvavasta Katupiwa Yasmare Pundarikaksa Sabahya Yantara Suci Sri Vishnu Om Apavitra Sarvavasta Katupiwa Yasmare Pundarikaksa Sabahya Yantara Suci Vishnu Om Apavitra Sarvavasta Katupiwa Yasmare Pundarikaksa Sabahya Yantara Suci Vishnu. Tangan dulu. Minum yang kedua dengan Om Madayana. Yang ketiga minum Om Gundayana. Kita akan mengucapkan Mangalacarana Guru Prana Mantra. Om Agyana Nandasya Salakaya Chasu Unmulitam Yena Asmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnu Padaya Vishnu Prestaya Bhutale Srimate Chaitanya Chandradasa Iti Namine Namo Om Vishnu Padaya Vishnu Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Punyavadi Vachatya Esatarine Namo Vishnu Padaya Vishnu Prestha
Krishnaya Bhutale Demate Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namine Sri Varsavanavi Devi Naithaya Vipabdhaye Krishna Sambhanda Vijnana Dayine Prabhave Namaha Madhurya Jala Premadhya Sri Rupanuga Bhaktira Sri Dhora Karuna Sakti Vigrahaya Namaste Namaste Guravani Srimurtaye Vinatarine Rupanuga Virudha Apasiddhanta Vantaharine Namo Dhoraki Suraya Satsat Viragya Murtaye Vipralambara Sambhode Padambujaya Ye Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satchit Anandanamine Dhora Sakti Swarupaya Rupanuga Varayate Dhora Virbhava Bhumestvam Nirdhesta Satjanapriya Vaishnava Sarvabhauma Srijiganataya Ye Namaha Panchakalpatarubhyascha Vipasindubhya evacha Patitam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Dhorati Namaha Panchatattvamakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktaruttaram Bhaktyam Namami Bhakta Satikam He Krishna Karuna Sindhu Dinna Bandhu Jagatpate Gopisa Gopka Kanta Radha Kanta Namasute Sapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Sabhanujute Devi Pranamami Haripriye Jayatam Ratopanga Mamamanda Madhyagati Mansarvasva Rambhojo Sri Sri Radha Madana Mohana Divya Vrindaranya Kalpa Dhumaraha Himaratnagara Simhasanasta Srimadhada Sriraguna Devo Prestalive Yamana Narami Sriman Rasarambi Vamsivata Tatasitaha Harsan Venusvane Gopir Gopinataha Krishnaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Gadadhara Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Hare Ram Sankirtan Mahayatne Adik.
ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सगणललिता श्रीशाखानिकतम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरतिसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आनन्दलयमय विग्रहाय हेमावलिप्रोचविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय श्रीचैतन्यचराय नमो नमस्ते। श्रीचैतन्यचराय नमो नमस्ते। श्रीचैतन्यचराय नमो नमस्ते। Hare Krishna. Hare Krishna. Today some devotees, they are going to take initiation and they would like to join also the our parampara, Brahma Matra Sampradaya, Brahma Matra Parampara, and they will get the mercy of Srila Prabhupada as well as the Gurudev and all Acharyas, all gurus. So, first of all, we should speak few words about Guru, then Diksha, then Apara, then we give Mala. Jadi pada hari ini tanggal 31 Oktober bertempat di Asrama Sri Sridhara Siswa, beberapa penyembah yang siap untuk mengambil Diksha pada hari ini, artinya juga mereka siap untuk masuk dalam garis parampara Gaudiya Vaishnava Sampradaya, Brahma Gaudiya Vaishnava Sampradaya, dan semoga mereka semua mendapatkan karunia dari Sila Sifat Maharaj, Sila Gurvina Maharaj, Sila Prabhupada dan semua guru Acarya parampara Sri Radha Siswa Waranitai Jagannath Baladev Subhadra Dewi. Dan pada hari yang sangat berbahagia ini, sebelum dilanjutkan, Guru Maharaj akan menyampaikan tentang Guru Tatwa, kemudian pentingnya Diksha, dan kemudian dilanjutkan nanti dengan pemberian nama. Dan pada saat hari ini juga, selain acara inisiasi, juga ada pemberian nama untuk putri dari Prabu Premadana dan Kamala. So, in India, there are so many sampradayas, so many gurus are there, and so many types of initiation also going on. I don't know here, but in India it's very famous.
or guru, accepting guru, is a very famous business. Iya. Business. Di India banyak sekali yang menyebut mereka dari berbagai parampara dan menerima guru ataupun menerima murid adalah suatu bisnis ataupun kegiatan yang sangat besar di India. Tapi kita tidak tahu di Indonesia atau di Bali tidak apakah seperti itu juga. Then it became one type of business, so many they lost their faith on accepting guru. Dan kemudian kalau itu sudah menjadi sebuah bisnis, banyak kemudian orang yang mulai kehilangan keyakinannya untuk menerima guru dalam arti yang sebenarnya. Therefore, whenever we will intend to take initiation, we must take initiation from a Sadguru who is coming from disciplic succession in parampara. Karena itu, kalau orang sungguh-sungguh ingin menerima karunia dari seorang guru, ingin menerima diksa, hendaknya dia menerima diksa dari seorang guru kerohanian yang menopait yang berada dalam garis parampara Vaishnava Sampradaya yang menopait. Uttama Adhikari Guru Rupe Laiben Bari. Uttama Adhikari should become Guru. That is Shastra saying. Sastra mengatakan bahwa para penyembah dalam tingkatan utama adhikari lah yang semestinya menjadi guru. There are three types of gurus. One is Nitya Siddha, Nitya Siddha's Guru, and Sadhan Siddha Guru, and Kripa Siddha Guru. Dan ada tiga jenis guru, yaitu Nitya Siddha Guru, Kripa Siddha Guru, dan Sadhana Siddha Guru. So Prabhupada Maharaj in his lecture he has said, these three types of guru can give initiation. Srila Prabhupada dalam sebuah penjelasan beliau dalam ceramah beliau pada suatu acara diksha, beliau mengatakan bahwa tiga guru inilah yang boleh memberikan inisiasi ataupun menerima murid, memberikan diksha. Some people they criticize what is the need of accepting diksha. Ya, banyak orang juga yang mengkritik, yang mengatakan apa perlunya orang menerima diksha. This is old fashion. Ini adalah suatu model yang lama. When maximum people they are starving, they are suffering, what they use taking initiation, this name of initiation just like a prasam, just like a soap. Ya, kalau banyak orang menderita kelaparan, kemiskinan dan sebagainya, apa manfaatnya orang menerima diksha hanya sebagai sebuah pertunjukan saja? So you should know what is to be done in this moment, at this time. What is our duty? One should know very well. Orang harus tahu dengan baik pada saat kehidupannya sebagai manusia sekarang ini, apa kewajibannya yang penting dalam hidup sekarang ini. If you want to do something good, then do good to others. Kalau ingin melakukan sesuatu yang baik, lakukanlah hal terbaik untuk orang lain. Manava seva, Madhava seva. Ya, mereka mengatakan Manawa Sewa adalah Madhawa Sewa. Service to mankind, service to God. Ya, dengan melayani kemanusiaan juga sama artinya melayani Tuhan. Then you will be a famous one, popular one. Famous, popular one. Ya, ada orang yang sangat terkenal sekali. What you get from this diksha? Ya, mereka mengatakan apa yang akan kau peroleh dari diksha ini. Better you get rid of this type of bondage. This is one type of bondage. Ya, lebih baik engkau berusaha melepaskan diri dari ikatan. Many they will say, "Oh, we depend on God." But have you seen God? Ya, banyak pula orang mengatakan, oh kita hanya tergantung kepada Tuhan. Apakah kalian sudah melihat Tuhan? There's a blind faith. This is blind faith. Ya, kata-kata seperti itu adalah ya keyakinan yang kosong. Some they say we create God. Ya, bahkan banyak orang mengatakan, oh kita bisa menciptakan Tuhan. So better you give up all this idea and become very laborious, hard worker, and do some. Lebih baik tinggalkan segala ide seperti ini. Lebih baik menjadi pekerja keras, ya, mendapatkan uang yang banyak. To the needy people you should serve.
Dan dengan cara demikian layanilah orang-orang miskin. We should see what is happening in this country, what is happening to our people here general. Ya, lihatlah apa yang terjadi di negara kita, apa yang terjadi pada masyarakat umum. And some very renowned, very famous persons, they say, you need some ball of strength. Ya, ada orang yang sudah melepaskan dirinya dari segala ikatan dan orang yang sangat terkenal sekali mengatakan kita memerlukan bala, kita memerlukan kekuatan. But they do not understand what type of ball, what type of strength we need. Tapi mereka juga tidak mengerti bala macam apa, ya, power kekuatan macam apa yang sungguh-sungguh kita butuhkan. Vishwamitra, he said Vishwamitra was going to tapasya to get this strength. Ya, Wiswamitra Muni juga melakukan pertapan yang keras untuk mendapatkan kekuatan power itu. And finally he said, condemn this type of strength, this type of power. I don't like this. Ya, dan akhirnya dia mengatakan, oh saya ya menyesali sekali ya ataupun mengkritisi tentang kekuatan ini. Saya tidak ingin lagi memperoleh kekuatan ini. Thik balam kshatriya balam. Ya, tidak buanglah jauh-jauh. Condemn this kshatriya balam. Ya, satria balam. Ya, kekuatan ataupun kekuasaan sebagai seorang ksatria. So he says condemning that. Ya, And he's saying Brahma Teja balam hi balam. ya, dia mengatakan Brahma Teja hi balam. Brahma Teja balam hi balam. That is the only balam, only strength. Ya, Brahma dan Teja. Brahma Teja, Brahma Jnana. Brahma Gyana, Knowledge about the Supreme Lord. ya, pengetahuan tentang Brahma, tentang Tuhan yang Maha Esa, itulah bala, kekuatan yang sesungguhnya. Where from we get this Brahma Jnana? That's it. Ya, dan makanya kita hendaknya mendapatkan Brahma Gyana ini, Teja Bala ini. And we are not receiving this type of knowledge everywhere. Kita tidak bisa menerima pengetahuan seperti ini di mana-mana. Because we are not approaching proper teacher, proper master. Karena kita tidak mendekati guru yang sebenarnya, yang dalam arti yang sesungguhnya. The Vaishnava Guru, he knows this knowledge about Supreme Brahman. Ya, Vaishnava Guru, beliau mengerti, beliau tahu tentang pengetahuan Tuhan yang Maha Esa. If you will accept a Vaishnava Guru, Kalau kita menerima seorang Vaishnava Guru, then we will also get the Brahma Jnana, this knowledge about maka kita pun akan mendapatkan Brahma Gyana, pengetahuan tentang personalitas Tuhan yang Maha Esa. So we are in darkness, we are in andhakara. Dan kita sekarang dalam andakara, dalam kegelapan, kebodohan. And when we accept a Vaishnava Guru, he will impart that knowledge and then we can come to light. Ya, kalau kita menerima seorang Vaishnava Guru, kita akan ditempatkan dalam pencerahan. Kita menerima pengetahuan itu dalam pencerahan, dalam penerangan. So what is Guru is? Karena itu sekarang pertanyaan, apa itu guru? It is stated in Shastra. Dijelaskan di dalam sastra. Gu shabde andhakarastoro karanto nisedaka andhakara nisedhatvat gurvitya bhijayate. Gu shabda, the word Gu Ini kata gu sabda, artinya kata gu, means darkness. artinya adalah kegelapan. This word Ru means which dispels darkness. Kemudian kata ru, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan kegelapan tersebut. Both the words Gu and Ru becomes Guru. Ya, dan kemudian dua kata ini antara kata gu dan ru, kalau dia digabungkan menjadi kata guru. And Guru who can dissipate our darkness, he is really master, he is really our teacher. Jadi seorang guru artinya beliau yang mampu menghilangkan kegelapan kebodohan kita. Beliaulah guru yang sesungguhnya. Otherwise, life after life, we will face this darkness. Jika tidak demikian, maka dari kehidupan demi kehidupan kita akan selalu tenggelam dalam kegelapan kebodohan. Then what is Diksha? Dan kemudian berikutnya apa itu Diksha? Haribhakti Vilas saying, Hari Bhakti Vilas mengatakan, Divya Gyanam Japo Dadyat Divya Gyana Tato Dadyat Kurjat Papasa Sankhya Kudyat Papa Sangsaya Tasmat Dikhyati Sapokta Tasmat Dikshati Sapokta Saprokta Desikais Tato Kovidai. Desikais Tato Kohidaya. So,
this type of Divya Gyan, transcendental knowledge from which Pengetahuan rohani dari mana kita akan dapat menyeberanginya. we will learn how to serve the Supreme Lord Bhagavan. Ya, dengan pengetahuan Divya Gyana ini kita belajar bagaimana melayani personalitas Tuhan Yang Maha Esa. And thereby we can get rid of all sinful reactions. Sehingga dengan demikian kita akan terbebaskan dari segala reaksi dosa. And that process by which one is accepting that Divya Gyan, that process is called Dikya. Ya, dengan proses di mana kita bisa menerima pengetahuan rohani ini, Divya Gyana ini, itulah yang disebut Diksha. There are so many gurus in India, they give Diksha mantra in the air. Ya, begitu banyak Diksha guru di India, mereka memberikan mantra Diksha melalui telinga kanan. Family gurus are there. Ya, dan juga ada banyak kula guru ataupun guru keluarga. One has become guru, his son will become guru, grandson will become guru, then grandson also will become guru. Ya, dan kalau seorang menjadi guru, anaknya menjadi guru, cucunya menjadi guru, kemudian kumpinya jadi guru, buyutnya jadi guru. And this is called Kula Guru. Inilah yang disebut sebagai kula guru. Those who are giving only mantra in the air and taking money and going, they are called Kanpuka Guru. Ya, dan mereka yang memberikan mantra Diksha melalui telinga, kemudian menerima daksina dan pergi begitu saja, itu In the disebut. air they okay. Yes. Give money and they go. What they call? Kano, Kana guru. Kano, Karena guru. Puka, Karena muka guru. Puka. Muka. Iya. Jadi yang When you say we are ready to raise the fire with that. iya. Iya. Jadi guru seperti itu yang sebenarnya karena muka guru. Kana Artinya, Puka Guru. karena muka guru. Muka ni Puka. Pungka. Puka. Pungka. Karena pungka guru. Artinya yang meniupkan mantra kepada telinga seperti orang menghidupkan api kan ditiup-tiup gitu. Jadi hanya meniupkan mantra ke telinga dan kemudian pergi dan menerima dana punya dan daksina dan pergi. When one will become guru, he must have accepted a guru who has listened from his. Ya, jadi kalau seorang ingin menerima guru, hendaknya diterimalah guru yang sudah menerima pengetahuan juga dari gurunya. This is called Srota Parampara. Inilah yang disebut sebagai Srota Parampara. This coming in disciplic succession, one guru has listened from his guru listened from his guru. That way, we will find the knowledge is coming from Bhagavan Krishna. Iya, ini artinya seseorang menerima pengetahuan dari seorang guru, ya, mendengar pengetahuan itu dari guru, menerima mantra dari guru, gurunya menerima mantra dari gurunya, gurunya menerima mantra dari gurunya, demikian lebih lanjut rangkaian ini disebut Srotapanta dan akhirnya menerima pengetahuan yang murni ini dari personalitas Tuhan Yang Maha Esa melalui rangkaian garis perguruan guru-guru If rohani. someone has not come in disciplic succession, listening process, then he cannot become a guru. Kalau seseorang tidak berada dalam garis parampara dan dia tidak mengikuti proses mendengarkan ini, Srotapanta ini, dia tidak dapat menjadi guru yang bona fide. Therefore, many, when they receive mantra from the Shiva gurus, they don't get any benefit in their life, spiritual benefit. Ya, karena itu orang yang menerima mantra dari seorang Suda guru, mereka tidak mendapatkan keuntungan rohani apapun dalam kehidupannya. And if someone has not received the mantra from a bona fide guru, then he cannot see the difference between bona fide guru or Shiva guru. Ya, kalau orang menerima mantra dan bukan kalau menerima mantra Diksha dari seorang Suda guru, dia tidak bisa membedakan mana guru yang sebenarnya, mana guru yang tidak benar. So therefore, the faithlessness is developing. Karena itu keraguan-raguan, kekurang yakinan itu selalu berkembang. We are not able to put faith on mantra, we are not able to put faith on guru. Ya, sehingga orang tidak dapat menempatkan keyakinannya baik pada mantra maupun pada gurunya. So therefore, we should be very, very careful. Karena itulah kita hendaknya sangat When berhati-hati. we are selecting guru, Ketika kita memilih seorang guru, we should be careful. kita harus berhati-hati. Therefore, it's a
Uttama Adhikari Guru even body. Means one should accept Uttama Adhikari as Guru. Ya, seseorang hendaknya menerima seorang guru dari seorang utama adhikari guru. But if one is depending on his own senses, he cannot see a true Guru. Ya, kalau orang hanya tergantung pada indria-indria materialnya saja, dia tidak bisa melihat guru yang sebenarnya. Therefore, he has to depend on Krishna. Karena itulah dia harus hanya tergantung kepada Krishna. He should pray to Krishna that Krishna, please send me a Sadguru, true Guru who will help me to come to you and serve me. Ya, orang hendaknya dengan tulus, dengan serius berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa Sri Krishna. Oh Tuhanku Sri Krishna, mohon Anda mengirimkan seorang guru yang bona fide kepada kami, kepada hamba, agar beliau ini mampu untuk menuntun kehidupan hamba, untuk melakukan pelayanan pada kaki Padmamu. Krishna is sitting in the heart of everyone as Paramatma. Krishna bersemayam di dalam hati setiap orang sebagai Paramatma. He will make arrangement Beliaulah yang akan mengatur selanjutnya. and one will meet his Guru. Dan akhirnya seseorang akan bertemu dengan guru kerohaniannya. At that time there will be no material darshan, material seeing. Ketika seseorang bertemu dengan guru kerohaniannya, pertemuan itu ataupun darsan itu bukan material, bukan kejadian He material. will see his Guru's swarup. Ya, dia akan melihat swarup dari gurunya. And Guru also gives this name which is not material name. Dan guru pun akan memberikan nama kepada muridnya, yang mana nama itu bukan nama The material. mantra and the name are aprakrita, transcendental. Dan antara nama dan mantra itu bersifat rohani aprakrita. So when we will accept Guru, then we can understand which one is prakrita, which one is aprakrita, which one is material, which one is spiritual. Ketika kita sudah menerima seorang guru, menerima karunia dan seorang guru, akhirnya orang itu akan mampu membedakan antara prakrita dan aprakrita, antara material dan non material, And this is spiritual. Divyagyan. Inilah yang disebut Divyagyan. This is Samandagyan. Inilah yang juga disebut sebagai One will Sambandagyan. develop Samanda with the transcendental one, spiritual one. Ya, seseorang akan mengembangkan Sambandagyan ini dengan pengetahuan rohaninya. Before accepting Guru, whatever gyan, whatever knowledge we are developing that knowledge to deal with all material things. Ya, sebelum seorang menerima karunia dari guru kerohanian, pengetahuan apapun yang kita terima di dunia material ini itu hanya berhubungan dengan urusan dunia material belaka. Material and spiritual both are hell and heaven difference. Ya, antara rohani dan spiritual itu, antara rohani dan material itu mempunyai perbedaan yang sangat besar. Before accepting Guru, we are searching for material pleasure. Sebelum kita menerima guru, kita hanya berusaha untuk mengejar kepuasan material. When we will accept a Guru, then we will try to search for the transcendental one. Tapi seseorang setelah menerima guru kerohanian, dia akan mulai mencari ya tujuan rohaninya. The transcendental one is the Supreme Personality of Godhead and His own. Satu-satunya objek yang menjadi tujuan berikutnya adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa satu-satunya. The transcendental one also our own soul. Dan hal yang bersifat rohani yang satu lagi adalah diri kita. So one will get the knowledge about the soul and the body. Ya, dan karena itu melalui karunia guru juga orang mendapatkan pengetahuan tentang sang roh, dirinya sendiri, dan juga tentang Tuhan yang Maha Esa Sri Krishna. Otherwise, they will be bewildered. Jika tidak demikian, dia akan berada dalam kebingungan. The body also they will think this is also transcendental one. Ya, dan badannya juga dianggap sebagai sesuatu yang bersifat rohani. So one should always see the Guru is trying to take away our sufferings. Karena itu kita hendaknya menerima guru, di mana beliau akan berusaha untuk menghilangkan penderitaan kita. Guru bohobo santi Gittapahari. Gittapahari means there are so many gurus who want to take away our material wealth. Ya, ada banyak guru yang akan mengambil ya, harta benda material kita. Very few gurus are there
they really want to take away our sufferings. Tetapi hanya ada beberapa guru, ya guru yang sangat jarang kita temukan, yang sungguh-sungguh ingin menghilangkan segala penderitaan material kita. So when we are going to accept Guru, that time we should also think this we should keep it in our mind that the Guru we are accepting, whether he is going to take away our money or wealth, or he is just going to take away our sufferings. Karena itu hal ini sangat penting sekali diingat dan dipertimbangkan. Apakah kita akan mencari seorang guru yang akan mengambil harta benda material kita saja, ataupun akan mencari guru yang akan mampu menghilangkan segala penderitaan material kita? Gurudev is Baladata. Gurudev adalah Baladata. He gives strength. Beliau Baladata artinya beliau yang mampu memberikan kita kekuatan. He is manifestation of Balaram. Karena guru juga adalah manifestasi dari Sri Balaram. What Baba Gurudev gives us? Bala apa yang Gurudev berikan pada kita? The strength we don't have to conquer this material desire. Ya. Beliau akan memberikan kekuatan, ya, yang akan mampu untuk mengendalikan keinginan-keinginan material But kita. when we will accept Guru, and Guru will give us mantra, and Guru will give us name, and through that he will give some Bala Shakti, so that we will be able to conquer this material world. Ketika kita menerima guru akan memberikan kita mantra, memberikan kita nama. Dengan mantra dan nama rohani ini, kita akan mampu untuk mengendalikan keinginan-keinginan material kita, sehingga kita mampu berjalan dalam jalan spiritual. But to speak about conquering this material object, material world, Ya, one can conquer Bhagavan Krishna. Bahkan dengan mantra, dengan nama rohani yang diberikan oleh guru, jangankan untuk mengendalikan objek-objek material, keinginan material, bahkan itu akan mampu untuk mengendalikan Bhagawan Sri Krishna. When we will have this strength, then Jika seseorang memiliki kekuatan tersebut, our all faithlessness will go. maka segala keraguan-raguan kita, kekurang yakinan kita akan hilang. The forest fire, like the samsara fire, this fire. Kebakaran hutan, ya, keinginan-keinginan material yang dibandingkan seperti kebakaran hutan ini will be extinguished akan segera dapat only by the dipadamkan mercy of Guru. hanya atas karunia Sang Guru Rohania. So therefore we are always Gurvashtakam as a samsara davano lidaloka. Karena itulah kita selalu menyanyikan Samsara Dawa Nala Lidaloka, Karunia Arnawa Guna Ganatwam. Pratasya kalyana gunan navasya Pratasya Kalyana Guna Nawarsya Pandai Guru Sri Charana Rabinda. So this type of samsara davano, this the burning sensation we are getting in this material world will go Di dunia forever. material ini kita akan selalu, ya, mendapatkan api kebakaran, ya, kita bagikan dibakar oleh api keinginan-keinginan material yang tidak pernah padam. That time we will become very happy, we will dance, singing the glories of Bhagavan Krishna. Tapi ketika seorang cukup beruntung mendapatkan karunia dari guru kerohanian, dia akan menari dalam kebahagiaan untuk menyanyikan nama suci Sri Krishna. Vishwam Purna Sukhayate Vidhi Mahendra Disya Kitayate. That time whole world will be very blissful for Ya. us. Ketika itu dunia ini akan tampak tenang dan damai bagi kita. এখন দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল, চৌদিকে আনন্দ দেখি, ভক্তিদেব ঠাকুর চাই। Sila Bhaktivinoda Thakur menyanyikan puisi ini. Our all dukkha, our all miseries and sufferings gone. Segala duka kita, segala penderitaan kita, kecemasan kita segera hilang pergi. Now we can see everywhere bliss is always there. Dan sekarang kemanapun saya mengarahkan pandangan saya, yang saya lihat hanyalah ketenangan dan kedamaian, Because there kebahagiaan. is no question of any deficit, any lacking. Karena tidak ada masalah kekurangan apapun lagi. One has received Bhagavan Krishna. Kalau seseorang sudah menerima Bhagawan Sri Krishna, Through the name, Guru Melalui gives nama. Bhagavan Krishna. yang diberikan, yang melalui nama Bhagawan Sri Krishna yang diberikan oleh Guru. There is no difference between Bhagavan Krishna and Krishna's name. Karena tidak ada perbedaan antara Bhagawan Sri Krishna dengan nama suci beliau. So many
now they are arguing that Diksha process যদি অপেক্ষা না করে জিহ্বা স্পর্শ মাত্র আচাম্যাল সবের উদ্ধার no need Diksha, no need process. Harinam is very powerful. By only chanting by tongue, you can get delivered. Many they are saying that. Ya, banyak pula orang sekarang mengatakan atas nama kekuatan nama suci, oh nama suci itu betapa kuatnya, betapa hebatnya. Karena itu tidak perlu upacara, tidak perlu diksa, kuras cahaya dan sebagainya. Karena nama suci sudah begitu kuatnya, begitu hebatnya, dengan mengucapkan nama suci saja orang akan mendapatkan pembebasan. Why will search Sadguru? Untuk apa mencari Sadguru? What is the need of spending so much money to take initiation? Untuk apa mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan inisiasi? You take the example, Ajamila did not take Diksha. Ya, ambil contohnya Ajamila. Ajamila tidak perlu menerima diksa. He just entered in the name Narayana, got delivered. Ya, dia hanya mengucapkan nama suci Narayana, dia sudah mencapai pembebasan. So you also no need to get Diksha. Jadi karena itu apa perlunya Anda mendapatkan Just diksa? chant the name and you will be also delivered. Ya, ucapkan saja nama suci, Anda sudah juga akan mendapatkan pembebasan. So, what is the truth behind this? Because Jadi pertanyaan sekarang, kebenaran apa, fatwa apa yang berada di belakang acara diksa ini? we are not going to argue on this point. Kita tidak ingin berdebat atas poin ini. Only one thing we want to say. Hanya satu hal yang ingin saya sampaikan. If there is no need of Diksha, Jika tidak diperlukan diksa ini, so why Shastra saying about Guru? Why Shastra saying about Diksha ceremony? jadi kenapa sastra mengatakan tentang diksa juga apa perlunya? Sastra juga menjelaskan tentang guru. Why Krishna accepted Guru? Wah, kenapa pula Krishna perlu menerima guru? Why Gauranga Mahaprabhu accepted Diksha? Untuk apa pula Gauranga Mahaprabhu menerima diksa? Mahaprabhu is Supreme Lord. Mahaprabhu, beliau adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa sendiri. He is Jagat Guru. Beliau adalah jagat guru. Why he will accept one Guru? Kenapa beliau perlu menerima seorang guru pula? So what is the answer? Apa jawabannya atas masalah ini? Why then we will take Diksha? Stop it now, let us go. Ya, jadi apa perlunya sekarang ada acara desa ini? Sudah bubar aja. I don't spend so much ghee. Ya, harus menerima membeli ghee yang mahal-mahal. Why you spend ghee? Huh? Ya, kalau pakai masak aja gitu. Ghee is not available in Indonesia. Ya, we don't have to import from. From Australia, New Zealand. Ya, mungkin dari Australia atau New Zealand. Why then we are arranging this Diksha ceremony? Why we are going to accept Guru? Why we are requesting? Jadi apa perlunya kita menyusun acara diksa ini? Apa perlunya Prabu Mataji duduk sini untuk menerima guru? What is the need? Apa perlunya? Can you serve the Supreme Lord Bhagavan Krishna? Apakah Anda akan bisa melayani personal Tuhan yang Maha Esa Bhagawan Sri Krishna? Only by the strength of your own intelligence? Atas kekuatan dari kecerdasan, pikiran dan indria-indria sendiri? Is your indriyas are very pure? Apakah indria-indria kita, indra-indra Prabu dan Mataji sekarang ini sudah Your murni? senses are transcendental senses? Apakah Anda sudah mendapatkan indria-indria rohani? How can you serve Bhagavan Krishna? Bagaimana Anda dapat melayani Bhagawan Sri Krishna? Bhagavan Krishna is transcendental one. Bhagawan Sri Krishna beliau adalah sesuatu yang sangat rohani. He is not having material body, material senses. Beliau tidak memiliki badan material, tidak memiliki indria-indria material. How can we serve him? Bagaimana kita dapat melayani beliau yang sebetulnya rohani? And why we serve? Dan untuk apakah? What is the need to serve Bhagavan Krishna? Apa perlunya Anda untuk melayani Bhagawan Sri Krishna? Come on, Prabhu. Why we serve Bhagavan Krishna? Ya, untuk apa kita melayani Bhagawan Sri Krishna? To get prema bhakti. Yes, to get prem, love, love of Krishna. Jadi tujuannya kita melakukan semua ini tujuannya satu, untuk mendapatkan prema, untuk mendapatkan cinta kasih rohani Bhagawan Sri Krishna. Okay.
How can we get that prema? Bagaimana kita mendapatkan prema itu? We don't have love. Kita tidak memiliki cinta rohani. We have love for material things. Kita hanya memiliki cinta untuk hal-hal material. Wife, children, household affairs, all these things. Cinta kita hanya tertuju pada rumah, anak, istri, harta benda dan sebagainya, And objek-objek material. also our senses are material. Dan indria-indria kita juga indria-indria material. The senses are running for material enjoyment only. Indria material tentu hanya mengejar objek-objek material pula. How will bring the senses from material enjoyment to spiritual seva? Bagaimana kita mengalihkan dari indera-indera material ini dari objek materialnya kepada sewa, kepada pelayanan? Dikha kale bhakta kore atma samarpana Krishna kale tare kore atma samarpana Shei deha kore taro Tidananda moyo This is the cause why we are accepting Diksha. Inilah alasannya kenapa seseorang ataupun kita semua harus menerima Diksha. When someone is approaching a true guru, Sadguru, Kalau seseorang mendekati seorang guru yang benar, guru yang sejati, surrendering unto his lotus feet, dan berserah diri pada kaki padmanya, that time Gurudev is bringing that devotee to Krishna. pada saat itulah Gurudev, guru kerohanian, mengantarkan murid itu kepada Krishna. And he is requesting Krishna to accept us. Dan beliau memohon kepada Krishna untuk menerima kita. And only thing is that we should surrender unto Guru. Ya, dan hal yang penting diperlakukan, yang perlu dilakukan adalah kita hanya perlu berserah diri pada kaki padma guru. And when Gurudev will offer us to Bhagavan Krishna, Dan ketika guru kerohanian siap untuk mempersembahkan kita kepada Krishna, Krishna will make our senses spiritual. maka Krishna lah yang akan merubah indera-indera kita dari material menjadi rohani. Now with that spiritual senses, we can serve Bhagavan Krishna and will get love. Dan sekarang dengan indera-indera rohani ini kita dapat melayani Krishna dengan cinta kasih. So, how can we know who is real Guru, who is not real Guru? Sekarang pertanyaannya, siapa dapat mengetahui apakah seorang itu guru yang sebenarnya ataupun guru yang tidak So benar? therefore we must always pray to Krishna. Karena itulah kita harus selalu berdoa kepada Krishna. We may be cheated, Ya mungkin kalau tidak demikian mungkin kita akan tertipu. but Krishna will never cheat us. Tapi Krishna tidak akan pernah menipu If kita. you 100% depending on Krishna, Krishna will bring. Kalau kita 100% hanya tergantung kepada Krishna, maka Krishna lah yang akan mengatur segalanya. So Brahmanda Bhamite Kon Bhagavan Jiva. Brahmana Brahmite Kon Bhagavan Jiva. Guru Guru Krishna Krishna Prasade Pae Bhakti Lata Bija. So by the mercy of Guru, one is getting Bhaktilata Bija. Atas karunia guru, orang akan mendapatkan Bhakti Lata. Bija benih bakti. Iya, benih bakti. And he is Brahmanda Brahman, means traveling throughout universes, so many universes and so many species will be seized. Iya. Dan setelah dia mengembara dari berbagai macam alam semesta, dari berbagai macam jenis kehidupan, akhirnya ya semua itu akan terhenti. This Diksha Vidhan, the process of Diksha, Ya. Proses diksa ini dari yang sebenarnya diksa widana will make a man from material to spiritual. akan merubah seseorang dari material ke spiritual, ke rohani. Sanatana Goswami saying, Sila Sanatana Goswami mengatakan dalam Hari Bhakti Vilas, Jatha kancanatang jati kansya jati kansya rasa vidhanata tatha diksha vidhanena divyotam jayate nuram. So, special types of chemical reaction. seperti sejenis reaksi kimia. The bell metal can be turned to gold. Ya, kuningan bisa dirubah menjadi emas. Similarly, by Vaishnava Diksha, Begitu pula melalui proses Vaishnava Diksha, a
a guru can make one teacher. Seorang guru dapat menjadikan muridnya seorang dwija. Teacher means twice born. Ya, dwija artinya seorang yang lahir untuk kedua kalinya. One body we are getting from our father, mother, seed. Kita dilahirkan dalam badan material ini itu melalui karunia dari orang tua, ayah dan ibu kita. And this body will not help us to serve Bhagavan Krishna. Dan badan ini belum cukup untuk membantu kita untuk melayani Bhagavan Sri Krishna. By Gurudev's mercy, we will Tapi get, atas karunia dari Guru Dewa, dari Guru Rohanian, we will get a spiritual body. kita akan mendapatkan badan rohani. So, by that spiritual body, we can serve. Dan dengan badan rohani itu kita dapat melayani Bhagavan Sri Krishna. And this is said in all the shastras. Inilah yang dikatakan oleh semua sastra. Shruti Shastra, all the shastras. Shruti say- sastra, Smriti sastra, semua mengatakan hal ini. So therefore, Diksha is very much important in our life. Karena itulah Diksha sungguh-sungguh sangat penting sekali dalam kehidupan kita ini. You see, it is stated by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Dinyatakan pula oleh Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. So he is saying, Beliau mengatakan, so ordinary light object cannot act as guru. ya, sinar material yang biasa tidak bisa bertindak sebagai guru. We say light means lagu. Ya, sesuatu yang ringan tidak bisa bertindak sebagai guru. But Ya. guru is heavy. Ya, lagu artinya sesuatu yang ringan, tapi guru artinya yang berat. So with our lagu mind, light mind, Dengan pikiran kita yang ringan, we cannot see guru. kita tidak bisa melihat guru. Because we are all light. Karena kita semua adalah ringan, seperti kapas. Therefore, we are praying to Krishna Karena itulah kita harus berdoa kepada Krishna to show us guru. untuk menunjukkan kita seorang guru. So therefore, by my own endeavor, Karena itu atas usaha diri kita sendiri, I cannot find a guru. saya tidak mungkin dapat menemukan seorang guru. I will find a guru if I will try by myself. I will find a guru who will give me all pleasure for my senses. Kalau atas usaha kita sendiri berusaha untuk mendapatkan guru, kita akan mendapatkan guru yang dapat memberikan kepuasan atas segala keinginan material And kita. as long I will have this desire for material enjoyment, I will come here again and again. Ya, sepanjang kita terus memiliki keinginan untuk kepuasan material ini, maka terus-menerus kita harus datang lagi ke dunia material ini. The teaching we will get from Gurudev's lotus feet. Tapi ajaran-ajaran yang akan kita terima dari kaki Padma Guru kerohanian, That will enable us to cross this material. itulah yang akan mampu untuk menyeberangkan kita dari penderitaan dari dunia material ini. In order to enter into spiritual world. Dalam usaha kita untuk bisa masuk ke dunia rohani. So therefore, Gurudev is giving us teaching how to serve Krishna. Karena itulah Guru Dev memberikan kita ajaran, pelajaran bagaimana kita dapat melayani Bhagavan Sri Krishna. And after accepting Guru, we can understand that knowledge I was having is nothing. Ya, dan setelah kita menerima guru, kita akan dapat memahami bahwa pengetahuan apapun yang kita miliki sebelumnya itu tidak ada apa-apanya, atau dengan kata lain sing ada apa deh. So when I will get the strength from my Guru, Tapi ketika saya mendapatkan kekuatan, bala yang dari seorang guru, dari and guru that saya, strength I can see the Supreme dan Personality. dengan kekuatan itu kita dapat melihat kepersonalitas Tuhan yang Maha Esa. So therefore, it is said, Divya Jnana Tato Dadya. Karena itulah dikatakan Dibya Gyana Tato Dadya. So we need this Guru Pada Padma Karena itu kita sungguh-sungguh memerlukan kaki Padma Guru Rohani in order to come to Bhagavan Krishna and serve him. dalam usaha kita untuk datang kepada kaki Padma Bhagavan Sri Krishna untuk melayani beliau. So before I must see whether my Guru is really Acharya or not. Dan karena itu kita juga harus melihat sebelumnya apakah guru kita ini sungguh-sungguh seorang acarya ataupun tidak. But I don't have that knowledge by which I can see my Guru. Tapi kita juga tidak memiliki pengetahuan, tidak mempunyai penglihatan dengan mana kita bisa melihat dan menilai guru. But I can see
what Vaishnava quality Guru is having. Ya, tetapi apa dengan melihat apa seorang Vaishnava guru yang dapat kita lihat? I will go for a Vaishnava Guru, Vaishnava quality must be there. If I will find the Vaishnava quality is there, then I will never go to him. Ya, kalau kita ingin mendapatkan Vaishnava guru, tapi kalau kita mendapatkan seorang Vaishnava kualitas dalam seorang guru, maka kita tidak perlu datang kepada guru tersebut. Second is, I will see whether he is coming in disciplic succession, listening process or not. Syarat yang kedua, apakah dia ini datang dari rangkaian garis perguruan, guru-guru kerohanian, guru parampara ataupun tidak. The Guru Parampara will give us the truth, Ya, absolute truth. karena hanya guru parampara yang mampu memberikan kita kebenaran. So one cannot argue with that. Jadi karena itu kita tidak bisa berdebat dengan beliau, berargumentasi dengannya. Then we will accept the Guru. Karena itu ketika kita menerima seorang guru, We cannot argue with Guru. kita tidak boleh berdebat dengan guru, berargumentasi kepada guru. We cannot disobey the instructions of Guru. Dan kita juga tidak boleh mengabaikan perintah-perintah dan ajaran guru. So before accepting Guru, one must be very, very careful about it. Karena itulah sastra sudah mengingatkan kita sebelum menerima guru kerohanian kita hendaknya sangat berhati-hati. When Guru is giving us name, he is also speaking about the offenses and the Lord's Ya, will. ketika guru akan memberikan nama rohani, nama suci kepada kita, beliau juga menyampaikan tentang 10 kesalahan terhadap nama suci. So, first offense is sadhu ninda, blaspheming is sadhu. Karena itu semua penyembah, semua calon, ya, semua diksawan harus memperhatikan hal ini. Yang pertama yang harus dihindari, jangan melakukan Vaishnava apara. Who is preaching about the Krishna consciousness, he is sadhu. Ya, siapapun yang mau mengabdikan dirinya untuk mengajarkan kemuliaan nama suci, mengajarkan kesadaran Krishna ini, We must not commit offense at their dia adalah anaknya dipandang, diterima sebagai seorang sadhu, dan jangan lakukan kesalahan pada kaki padmanya. because Krishna will never tolerate if sadhu is being blasphemed. Karena Krishna tidak akan pernah mentolerir kalau seseorang menghina seorang sadhu, seorang Vaishnava. So in this material world, so Krishna name of Krishna, form of Krishna, Leela, qualities, they are also transcendental. Di dunia material ini, segala hal yang berkaitan dengan Sri Krishna, nama, guna, rupa, lila, nama beliau, ya, bentuk beliau, lila beliau, ya, rupa beliau, semuanya adalah bersifat rohani. Sifat-sifat Sri Krishna semuanya bersifat rohani. These are non-different from Krishna. Itu semuanya tidak beda dengan Krishna sendiri. So if someone sees difference, then he is committing offense. Kalau orang melihat ada perbedaan di antara semua itu, maka dia telah melakukan kesalahan. So many they think that the demigods like Shiva, Durga, Kali, they are also one Ishwar. Ya. Yang kedua, banyak orang berpikir bahwa para dewa juga adalah iswara-iswara, tidak beda dengan Tuhan. They are no doubt they are Ishwar. Ya, tidak dapat diragukan bahwa mereka itu semua adalah iswara-iswara, artinya pengenali-pengenali. But they are having, what do you say, they always depend on Krishna. Tapi mereka sebagai iswara hanya selalu tergantung kepada Krishna. We cannot make them independent Ishwar. Ya, kita tidak bisa membuat mereka independen ataupun bebas dari kenalian Krishna. Nor we can see the similarity with their Leela and Krishna Leela. Jangan pula pernah menyamakan antara lila para dewa dan lila dengan lila Tuhan. The form, quality and Leela are not same like Krishna. Ya, bentuk, kualitas, lila dan sebagainya semuanya tidak sama dengan Krishna. So neither they are completely different Ishvara, nor they are having their Leela like Krishna. Ya, dan semua dewa itu ya tidak memiliki lila sama dengan Krishna dan mereka juga semuanya tergantung kepada Krishna. So each one is seeing it equally. Kalau orang melihat bahwa With the Lord Vishnu or Krishna, ya mempersamakan atau melihat bahwa antara Brahma, Wisnu, Siwa itu adalah sejajar saja, bahkan kadang-kadang menganggap
Brahma ataupun Siwa lebih tinggi daripada Wisnu, itu adalah suatu kesalahan. They will commit offense. Ya, dengan berpikir seperti itu mereka sudah melakukan kesalahan. So if someone is thinking that my Gurudev is ordinary man, Yang ketiga, ya, kalau penyembah ataupun murid berpikir, oh, guru saya juga manusia biasa. and developing disrespect towards me, Dan kemudian karena berpikir seperti itu, dia mengembangkan rasa tidak hormat pada gurunya. and due to that disrespect, he will never follow the instruction of Guru. Dan karena rasa tidak hormat itu, akhirnya dia tidak pernah mengikuti perintah gurunya. He will commit offense. Maka itu, orang seperti itu sudah melakukan kesalahan. So Krishna saying, Acharya man bijanyat namakanyat karichitam namarta buddhasveta sarvadeva maya guru. Bhagavan Krishna said to Uddhava, Bhagavan Sri Krishna menyampaikan kepada Uddhava, Acharya man bijanyat. Acarya Mamujanya. The Acharya must be known as me or must Ya. be worshipped. Acarya hendaknya dikenal ataupun diterima sama seperti guru, seperti diriku. Hendaknya mereka juga dipuja sebagaimana memuja diriku. Navamanyat karichit. Namanya Disrespecting. ya, dan jangan pernah tidak hormat dalam keadaan apapun, dalam keadaan saat apapun, jangan pernah tidak hormat kepada guru. He is not ordinary man. Ya, karena guru bukan orang biasa. All the demigods are within him. Sarwa Dewa Maya Guru. Artinya semua dewa ada di dalam diri guru. So how can we disobey Guru and disrespect Guru? Karena itu bagaimana seseorang dapat tidak mengikuti dan tidak menghormati guru. It is a great offense. Itu adalah kesalahan yang besar. Other offense, you will get rid of offense if you do some atonement, but this offense. Kalau very melakukan dangerous. kesalahan-kesalahan yang lain dengan melakukan suatu penebusan dosa tertentu, orang dapat disucikan kembali ataupun dimaafkan. Tapi dengan melakukan Vaishnava aparat dan juga guru aparat atau Vaishnava aparat, orang tidak akan pernah bisa dimaafkan. Blaspheming the Vedic literature, also one offense. Ya, yang keempat, ya, kalau kita mengkritisi, mengkritik, menghina kitab suci juga adalah suatu kesalahan. We are all Maya Mukta Jiva. We are builder by Maya. Kita semuanya adalah Maya Mukta Jiwa. Kita adalah semua jiwa-jiwa yang dibingungkan oleh Maya. Maya Mukta Jiva nahi Krishna Suti Dhyan Jiver Kripai Krishna Koila Veda Purana. Because we are all builder, illusion by Maya, therefore Krishna has given us the Veda, Purana, Shastra, all these things. Ya, karena kita sebagai jiwa yang dibingungkan oleh Maya, karena itulah Tuhan yang Maha Esa Sri Krishna memberikan kita Veda, Purana, ya, itihasa, semua kitab suci diberikan untuk kita agar kita keluar dari kebingungan ini. If we not follow the Shastras, if we not respect Shastra, blaspheme Shastra, Karena itu kalau kita tidak menerima sastra, kita tidak menghormati sastra, bahkan kalau kita menghina sastra, then we'll commit offense. maka kita sudah melakukan kesalahan yang sangat besar pula. And that is also one name offense. Itu juga salah satu kesalahan pada nama suci. So some they are thinking that this is over glorification. Ya. Harinam is over glorification. Harinam is imaginary name. Yang kelima, kalau orang berpikir, oh ini terlalu dibesar-besarkan ini nama suci ini, mehnya kita. And Ya. after getting initiated, if we are also thinking like that or we will think like that, then we are committing offense. Ya, kalau kita berpikir setelah menerima diksa, kita berpikir bahwa nama suci itu tidak sehebat seperti itu, hanya dibesar-besarkan saja seperti itu kita sudah melakukan kesalahan. And also to give mundane interpretation to the name, Dan juga kalau kita memberikan arti atau interpretasi material kepada nama suci, one of the offenses. ya itu juga sudah suatu kesalahan besar. The name will deliver us. We'll have to put faith on that. Ya, karena hanya nama suci lah yang akan mampu menyelamatkan diri kita, membebaskan diri kita. Karena itulah kita harus memiliki keyakinan yang penuh terhadap nama suci. As we know, there is no difference between the name and Bhagavan. Sebagaimana kita sudah ketahui bahwa tidak ada beda antara Bhagavan Sri Krishna dengan nama suci. We cannot give so many interpretations to the name. Karena itu kita tidak boleh memberikan berbagai interpretasi yang lain terhadap nama suci. So many they want to commit some sinful activities by the strength of name.
Banyak orang yang ketujuh, banyak orang yang melakukan kesalahan atas kekuatan nama suci. Eko nama kore sarva papa khayo. Eka nama kore sarva papak saya. One name can destroy so much sinful activity, sinful reactions. Ya, hanya dengan mengucapkan satu nama suci saja itu sudah mampu menghilangkan atau menghancurkan segala reaksi dosa sebesar apapun. Therefore, I will commit offense and chant holy name. Karena itu saya boleh saja melakukan kesalahan, melakukan dosa apapun dan kemudian besok saya berjamaah dan akhirnya saya akan terbebas dari segala dosa. Reaction. That is offense. Itu adalah suatu kesalahan kalau kita berpikir seperti itu. So many are doing yoga, dhyan, meditation, and so many artificial way they are trying to get rid of this material world. Ya, di dunia material ini banyak sekali orang melaksanakan berbagai macam yoga, berbagai macam kegiatan untuk membebaskan dirinya dari segala ikatan material. They will never be successful in their life unless they will chant the holy name. Mereka tidak akan pernah mencapai sukses dalam kehidupannya tanpa mengucapkan nama suci. So there are so many Vedic rituals are there. Dan juga di Weda dijelaskan begitu banyak ya ritual-ritual Weda. So many fire sacrifices are there. Ya begitu banyak punya korban suci ataupun Agni-Hotra juga And dilakukan. if someone is going for the Vedic rituals and will say that, oh, I'm doing Vedic rituals, so no need to chant holy name, the same, then he is committing offense. Ya, kalau orang berpikir, saya sudah melakukan banyak Homa, Agni-Hotra dan sebagainya, tidak perlu lagi mengucapkan nama suci. Itu juga suatu kesalahan. Those faithless person, we should not give them name or we should not. Yang kesembilan, jangan hendaknya kita menjelaskan ataupun mengajarkan tentang kemuliaan kehebatan nama suci ini kepada orang yang tidak We memiliki should not keyakinan. speak the glories of the holy name. Hendaknya kita jangan menyampaikan kemuliaan nama suci kepada mereka, Because he will never understand it. karena mereka tidak akan pernah mengerti. Those who have no faith on the holy name, no faith on Guru, if you will speak to them about the glories of holy name, they will never understand it. Ya, kalau kita berbicara kepada mereka ya tentang kemuliaan nama suci, tentang kemuliaan guru dan sebagainya, mereka tidak akan pernah bisa mengerti. They will commit offense at the Lord Spirit of name. At the same time also, those who are giving name, those who are glorifying name to them, they will also commit offense. Ya, mereka yang diajarkan akan melakukan kesalahan, mereka yang mengajarkan, menjelaskan tentang kemuliaan nama suci kepada orang yang tidak mempunyai keyakinan, juga mereka melakukan kesalahan pula. Therefore, what Guru does? Karena itu apa yang dilakukan oleh guru? Guru does not give immediately the name. Karena itu guru tidak langsung memberikan nama suci kepada seseorang yang ujuk-ujuk datang. Guru, saya minta karunia. Oh ya, saya terima gitu. Guru Tidak does seperti itu. Guru does kirtan. Guru melakukan kirtan. So when the disciples or devotees they listen kirtan and they develop faith, then Guru gives name. Ya, ketika guru melaksanakan kirtan, menyampaikan Krishna kata. Ya. Dan ketika seorang sisya dengan tulus, dengan serius mendengarkannya, dan dengan itu pula dia mengembangkan keyakinan, barulah dia boleh diberikan nama suci. So Guru will not give the name or initiation to a faithless person. Ya, guru tidak akan memberikan nama ataupun inisiasi kepada orang yang tidak memiliki keyakinan yang kuat. So how will develop strong faith? Karena itu sekarang pertanyaan, bagaimana kita dapat mengembangkan keyakinan yang kokoh? Unless we listen from Guru, we Tanpa cannot kita develop. mendengarkan dari guru, bagaimana kita mengembangkan keyakinan itu? So therefore, one has to go and approach Guru and listen from him. Karena itulah seseorang hendaknya datang dan mendekati seorang guru dan mendengarkan dengan tulus, dengan penuh keseriusan dari seorang guru. When Guru will see that faith is developing, then only he will initiate. Ketika guru dapat melihat bahwa dia telah mengembangkan keyakinan yang kokoh di dalam hatinya, baru guru akan memberikan diksa. The 10th offense is, after listening so many times, so many instructions from Guru, still we are not able to give up our attachment, material attachment. Ya. Kesalahan 10 adalah setelah kita mendengarkan
banyak hal, banyak pelajaran dari guru, masih juga kita belum mampu untuk mengembangkan, untuk meninggalkan keterikatan kita pada hal-hal material ini. So always we are having I and minus. Selalu kita dihantui oleh konsep aku dan milikku, mama me. And this I and minus is developing body consciousness. Ya, konsep aku dan milikku inilah yang mengembangkan kesiapan badan, kesadaran badan ini. And with this body consciousness, we are developing so much attachment for this material world. Dengan kesadaran badan material ini, kita telah mengembangkan begitu banyak keterikatan terhadap dunia material ini pula. But when we listen from Gurudev, we get instruction from Gurudev. Ketika kita mendengarkan dari guru, perhatian dari Gurudev, dan kita yang mendengarkan dari Gurudev, then we will be able to know that we are not this body, we are spirit. maka kita akan mampu untuk mengerti bahwa kita bukan badan ini bukanlah kita. So that time we will not develop I and minus. Dan ketika itu kita hendaknya tidak perlu lagi mengembangkan konsep aku dan milikku. And we can serve Bhagavan Krishna with more humbleness. Ya, dan kemudian kita dapat melayani Bhagawan Sri Krishna dengan segala kerendahan hati. So therefore, after listening so many instructions, we should not keep up our material attachment. We should try to give up material attachment. Ya, karena itulah setelah kita menerima begitu banyak pelajaran dari guru, hendaknya jangan kita berusaha untuk mempertahankan keterikatan kita. Kita hendaknya meninggalkan segala keterikatan material ini. So many things are there. Ada banyak hal lagi yang ada More in berkaitan detail. dengan ini. Every offense, the detailed explanations are there. Ya, ada banyak kesalahan-kesalahan yang lain juga. But because our time is short, then we will keep it here. Ya, karena waktunya ya, Baik. tidak cukup, kita akan cukupkan sampai di sini. I hope that everybody listen carefully about this. Saya berharap semuanya sudah mendengarkan semua hal ini dengan penuh ketelitian, dengan penuh keseriusan. From today onwards, they will chant holy name. Dari semenjak hari ini dan selanjutnya mereka harus mengucapkan nama suci. Be very careful about not committing this. Ya, dan sangat berhati-hati jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang telah dijelaskan tadi. Mahaprabhu, Srimad Chaitanya Mahaprabhu, he came here and he bolted all the doors. The Kali wanted to enter into this Vaishnava society, but Mahaprabhu, he bolted the doors so that Kali could not enter into society. Ya, banyak ya namanya Kali, ya kepribadian Kali ingin masuk ke dalam masyarakat Saran Krishna ini. Tetapi Sri Chaitanya Mahaprabhu telah mengunci pintu sehingga kepribadian Kali tidak masuk di dalam gerakan Sankirtan ini. That bolting is four regulative principles. Kunci itu adalah 4 prinsip. If we are following four regulative principles nicely, then the Kali cannot enter. Kalau kita mengikuti 4 prinsip dengan baik sekali, dengan penuh ketaatan, maka kepribadian Kali ya tidak bisa masuk ke dalam diri kita. So therefore, before initiating, Guru says that you should follow these four regulative principles. Karena itu guru sebelum menerima ya memberikan diksa, menerima murid, beliau juga berbicara tentang pentingnya 4 prinsip. These four regulative principles are: first is not eating meat, 4 prinsip ini adalah yang pertama, fish, onion, garlics, tidak makan eggs, ikan, daging, telur, mushroom. tidak makan bawang putih, bawang merah, jamur. Because these things cannot be offered to Bhagavan Krishna. Karena hal-hal seperti ini, bahan-bahan seperti ini tidak bisa dipersembahkan kepada Bhagavan Sri Krishna. And we are supposed to take only prasad. Dan kita semestinya hanya makan prasad saja. So when we cannot offer this to Bhagavan Krishna, how can we eat? Jadi kalau hal tersebut tidak bisa dipersembahkan kepada Bhagavan Sri Krishna, bagaimana kita dapat memakannya? We should not go for intoxication. Yang kedua, jangan kita hendaknya mabuk-mabukan. There are so many types of intoxications. Ada begitu banyak jenis yang hal-hal yang memabukkan. I don't know here, opium is here. Opium, Is here. Huh? ganja, Sabu. ganja.
Ganja is different. Sabun. The government in our India, they have restricted this opium. Ya, di pemerintah di India itu melarang penggunaan opium. Only by doctor certificate one can get limited quantity. Ya, hanya atas resep dokter seorang dapat menggunakannya untuk alasan kesehatan secara terbatas. So much restriction is on the opium. So therefore, those who are intoxicated, they buy the opium fruit scheme. Ya, dan karena begitu banyak larangan terhadap penggunaan opium ini, tapi di India orang membeli kulit buah opium itu. And they boil it and they take the like tea. Ya, kemudian direbus dan kemudian diminum seperti minum teh. So that also intoxicating. Dan itu juga akan bisa membuat orang menjadi There are mabuk. so many types of intoxication. Banyak hal lain lagi yang memabukkan. The intoxication will take away our intelligence. Ya, dengan pemabukan ini itu akan mengambil kecerdasan seseorang. And also we should not go for illicit sex. Yang kedua, jangan seorang hendaknya melakukan perzinahan hubungan seksual di luar If nikah. one thinks that he cannot remain brahmachari, he must get married. Kalau orang berpikir tidak bisa bertahan sebagai brahmachari, dia hendaknya dengan jujur ya, masuk ke grihastha ashram. He should go for sex with his own wife, not with Ya, seseorang hendaknya hanya boleh melakukan hubungan seksual dengan istrinya yang sah. Then the gambling, Kemudian yang ketiga, orang tidak boleh berjudi. different types of gamblings are there. Sekarang ada begitu banyak jenis perjudian. You have share market here? Ya, Share market. Do you have share market? share market. You don't have share market? Saham ya. Huh? Ya. Put money on there? Ya. Huh? Trading. Trading. Okay, trading or share or whatever. I don't know this. I could not understand when I was personal secretary to my boss. My boss was doing this, and I was writing the letter, but I don't understand what is that. Until now, I don't understand what is that. Ya. How the people are putting money, I don't know. Our Manoranjan is very expert. I am asking him, but the way he speaks also, I cannot understand what exactly share market is. I don't know share market. Sensex, share market, Sensex, these words I don't know what is it. Anyway, these are also gambling. Iya. Jadi apa kita menanam saham di trading dan sebagainya itu juga dijelaskan sebagai perjudian. Ya, Maharaj tidak pernah tahu apa itu artinya dan ya, ketika beliau menjadi sekretaris kan masih kerja, ya bosnya juga melakukan itu, tapi beliau tidak pernah tahu itu. Manoranjan juga sekretaris beliau sekarang juga ahli dalam bidang itu. Dia berusaha menjelaskan tapi tidak pernah paham. Movie house. Movie house is there. We are going to movie house. Nowadays, no need to go to movie house. Ya. Because we are having small iPhone or Gadget, iPad or yeah, computer. yeah. We can see there. Ya. Jadi Computer. ya, sebelumnya orang pergi ke gedung film untuk nonton film dan sebagainya. Tapi sekarang bisa nonton film di tangan gitu. Ya, dan memiliki handphone yang canggih dan sebagainya, orang bisa nonton film, nonton apa saja. It will spoil our consciousness. Itu akan menghancurkan kesadaran kita kalau kita tidak hati-hati. Just recently something happened, I'll tell you. Ya, baru-baru ini ada sesuatu yang terjadi yang ingin disampaikan oleh Guru Maharaj. One of our friend, his wife going to different sampradaya. Ya, jadi seorang sahabat dari Guru Maharaj, istrinya pergi kepada sampradaya yang lain. That sampradaya, they are saying, after marriage, if one child has come, then the husband and wife will become brother and sister. Ya, jadi sampradaya itu mengatakan kalau dalam sebuah keluarga telah lahir seorang anak, maka suami istri itu adalah seperti saudara-saudari, seperti saudara kandung.
But the husband, he needs more children. Tetapi suaminya perlu ya anak yang lebih banyak. The wife says, no, no, because I am your sister. Ya, dan istrinya mengatakan, oh tidak bisa karena saya adalah adik perempuanmu sekarang. So suddenly one day, one telephone came to Manavendra. Kemudian suatu hari ada sebuah telepon datang kepada Prabu Mandarajan. Please come immediately. Ya, mohon segera datang. That friend's wife called. Ya, istri daripada temannya itu menelpon. Then he showed this computer so many naked pictures. Ya, kemudian setelah Mandarajan datang ke rumahnya, ya, perempuan itu menunjukkan banyak sekali foto-foto telanjang dari komputer. Because his son put some button or something, that naked picture is coming. Ya, karena putranya telah mendownload itu dari internet dan menaruhnya di internet di komputernya. Who did it? Whether the son did or father did, nobody knows. Ya, dan itu tidak diketahui apakah putranya yang melakukan itu ataupun suaminya. Perempuan itu tidak tahu. No need to go to any movie house, anywhere else. You can see in your computer so many things. Ya, jadi tidak perlu pergi ke gedung film atau kemana. Jadi di komputer mereka dapat melihat apapun yang ingin mereka lihat. So once you will go to that you cannot give up that habit. Ya, sekali kita terjerumus ke dalam kebiasaan itu, kita sulit sekali untuk meninggalkan kebiasaan buruk. Pak tidak. So this is like gambling also. Dan ini juga seperti sebuah perjudian. So one must be very, very careful not to go for this gambling. Ya, karena itu setiap penyembah hendaknya sangat berhati-hati jangan sampai kita terjerumus dalam perjudian seperti itu. In order to chant the holy name, we must follow these four regulatory principles nicely. Dalam usaha untuk mengucapkan nama suci dengan baik dan benar, kita harus mengikuti 4 prinsip ini dengan sebaik-baiknya. So then you can chant nicely the holy name. Kalau kita dapat mengikuti 4 prinsip dengan sebaik-baiknya, kita dapat mengucapkan nama suci dengan baik pula. And in this life you can go back home, back to God. Bahkan dengan demikian dalam hidup ini Anda bisa pulang kembali ke dunia rohani.